Dalam lembah bayangan kota Jakarta, tersembunyi sebuah kisah tragis yang menggetarkan jiwa. Saksikan kisah seorang istri polisi, Vira, yang terjebak dalam konflik yang memuncak menjadi tragedi tak terduga. Selamat datang di channel Anda. Hari ini, kami akan membawa Anda pada perjalanan yang menggetarkan jiwa. Ini adalah kisah seorang istri polisi yang terjebak dalam pusaran tragedi yang tak terduga. Ini adalah Vira, seorang istri muda dan seorang ibu yang penuh kasih. Hidupnya berubah secara drastis ketika dia menemukan sebuah rahasia kelam tentang suaminya. Di ruang tamu, Vira, 27 tahun, duduk lemah di sofa sambil memeluk bayinya yang baru lahir. Namun, wajahnya dipenuhi oleh ketegangan yang tak tersembunyi. Sementara itu, di dapur, suaminya, Arya, 29 tahun, tampak sedang mencari-cari sesuatu dengan gelisah. Vira terdiam sejenak saat melihat rekaman transaksi perjudian dalam rekening bank Arya. Arya, suaminya, adalah seorang polisi yang dicintai. Namun, Vira menemukan bahwa dia kecanduan berjudi, meninggalkan keluarganya dalam kesulitan. Dengan hati yang hancur, Vira merencanakan cara untuk membuat Arya sadar akan kesalahannya. Dengan hati yang hancur, Vira berusaha mencari cara untuk membuat Arya sadar akan kesalahannya. Dengan pikiran yang buram dan dipenuhi oleh sindrom baby blues, dia mengambil keputusan yang tragis. Membeli sebotol bensin, Vira berencana untuk menakut-nakuti Arya agar berhenti berjudi. Vira dengan hati-hati mendekati Arya yang sedang asik mengetik sesuatu di laptopnya. Dengan gemetar, dia menuangkan bensin di sekitar tubuh Arya, berusaha membuatnya terkejut. Namun, saat Vira berusaha menyalakan tisu di tangannya, Arya secara refleks bergerak dan tisu yang terbakar terlempar tepat ke arah wajah Arya. Teriakan panik memecah keheningan malam. Vira menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Arya mulai terbakar. Dia berusaha memadamkan api, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, nyawa Arya pun terenyuh. Pasca kejadian tragis itu, Vira diperiksa oleh rekan-rekannya di kepolisian. Sementara dia sendiri tenggelam dalam rasa bersalah dan penderitaan yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian itu muncul. Apakah ini merupakan sebuah kecelakaan atau sebuah tindakan kriminal? Pasca tragedi, Vira harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya yang tragis. Dalam persidangan, Vira mengakui kesalahannya. Dia menyatakan bahwa niatnya hanyalah menakut-nakuti Arya, bukan untuk membunuhnya. Namun, hukum tidak pandang bulu. Vira dijatuhi hukuman penjara karena tindakan yang dianggap sebagai pembunuhan. Kisah tragis ini meninggalkan luka yang mendalam bagi semua yang terlibat. Vira, yang tenggelam dalam penyesalan dan kesedihan, harus membayar mahal atas kesalahannya. Sementara itu, bayinya tumbuh tanpa sosok ayah yang seharusnya melindunginya. Dan Jakarta terus berputar, dengan cerita-cerita tragis yang terkadang terlupakan di balik keriuhan kota yang tak pernah berhenti. Dari segi hukum, tindakan Vira masuk ke dalam dua aspek utama, actus reus dan mens rea. Actus reus mengacu pada tindakan fisik yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan, dalam hal ini, kematian Arya. Sedangkan mens rea mengacu pada keadaan pikiran atau niat yang mendasari tindakan tersebut. Meskipun Vira tidak bermaksud membunuh Arya secara langsung, tindakannya untuk menakut-nakuti dengan menggunakan bensin bisa dianggap sebagai kelalaian yang berujung pada kematian. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, Vira dapat dianggap bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam cerita tersebut, aspek mens rea menggambarkan keadaan pikiran atau niat Vira saat melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian suaminya, Arya. Meskipun niat awalnya hanyalah untuk menakut-nakuti Arya agar berhenti berjudi, keadaan emosional yang tidak stabil,
karena sindrom baby blues membuatnya kehilangan kendali atas rencananya. Vira tidak bermaksud secara langsung membunuh Arya, tetapi keputusannya untuk menggunakan bensin dan tisu sebagai alat untuk menakut-nakuti mencerminkan ketidakbijaksanaan dan ketidakpahaman akan konsekuensi tindakannya. Ini menciptakan paradoks moral yang rumit. Vira tidak memiliki niat jahat untuk membunuh suaminya, namun tindakannya yang impulsif dan ceroboh mengakibatkan tragedi yang tidak terduga. Dalam sudut pandang mens rea, meskipun Vira tidak memiliki niat jahat, tindakannya menunjukkan kelalaian yang cukup serius terhadap keselamatan suaminya. Ini mencerminkan bagaimana keputusan yang diambil dalam keadaan emosional yang tidak stabil dapat memicu konsekuensi yang tragis. Dengan demikian, meskipun keputusan Vira mungkin terdorong oleh niat baik, kurangnya pemahaman akan risiko yang terlibat mengarah pada kesalahan fatal.